tema kita, Yesus datang memberikan kepastian hidup. Sebagaimana yang pernah saya katakan minggu lalu, atau juga pada Natal kita 11 Desember yang lalu di Hotel Kaisar, bahwa setiap manusia itu menginginkan, merindukan yang namanya sebuah kepastian. Kan? Kalau ada seorang lelaki mengatakan pada seorang wanita, aku mencintai kamu dan tidak ada yang lain di hati saya, dan kamulah yang terakhir yang mendampingi hidup saya sampai nanti kita menjadi tua atau sampai maut yang memisahkan kita. Ya? Nah saudara, tentu wanita menginginkan bahasa yang demikian. Ada sebuah jaminan, ada sebuah kepastian. Nah saudara, walaupun kadang-kadang dalam pertengahan jalan seringkali kenyataan tidak seperti yang kita bayangkan. Ada orang yang sudah bertunangan, dulu ada pernah sahabat saya sudah bertunangan, menunggu waktu harus menikah. Tapi menjelang untuk masuk ke pelaminan, tiba-tiba batal itu semua pernikahan. Saya percaya teman wanita saya ini seorang hamba Tuhan juga. Secara manusia dia mengalami kekecewaan yang begitu berat karena janji tidak seperti yang dibayangkan. Ya. Ada saudara kasih Tuhan, ada orang yang berjanji setia dalam pernikahan, tapi juga sebaliknya. Kadang-kadang dalam pertengahan terjadi sebuah pengkhianatan yang menimbulkan sebuah kekecewaan yang membuat hidup ini menjadi pahit. Nah oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua supaya kita gak pernah kecewa dalam hidup ini. Kita perlu yang namanya sebuah kepastian. Dan kepastian itu satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu tidak memberikan jawaban seperti yang kita inginkan, tapi Dia menjawab sebuah kepastian doa kita sesuai apa yang kita perlukan. Amin. Jadi setiap manusia itu butuh kepastian. Makanya jangan mudah menjanjikan kepada seseorang kalau nggak mudah menempati. Orang tua gampang memberikan janji kepada anak. Janji apa berarti? Suami gampang memberikan janji kepada istri. Tapi kadang-kadang kita sebagai bapak, sebagai suami, ketika ditagih janji itu kadang-kadang seperti menusuk hati. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka ketika janji itu ditagih, malah yang menagih janji itu kena marah. Ya, tapi di sini tidak ya. Makanya kalau saya berjanji kepada anak-anak, saya tidak akan pernah janjikan kalau saya tidak bisa menepati. Karena nanti agak sulit mereka percaya saya sebagai bapak. Sehingga dengan mudah ketika saya berbicara kepada anak-anak, pernah gak saya bohongi kamu satu saja ketika mau berjanji? Kenapa? Sebelum saya berjanji, harus saya berpikir terlebih dahulu. Sebaliknya juga begitu, saya berjanji kepada Bu Lesti. Kalau saya tidak sanggup menepatinya, saya tidak berani berjanji. Karena janji itu bisa membuat kita dipercaya dan juga bisa kehilangan kepercayaan. Amin. Ya. Nah Yesus itu
datang memberikan kepastian hidup kepada kita yang tidak pernah mengecewakan. Nah, oleh karena itu kita ini dibutuhkan komitmen kita kepada Tuhan. Ikut Tuhan memang gak gampang, tapi juga gak susah. Itu susah kalau tidak ada kemauan, tapi itu jadi ringan kalau ada niat yang kuat. Ya, sama seperti orang yang pertama jatuh cinta. Satu yang dimiliki oleh orang yang sedang jatuh cinta adalah pengorbanan. Betul? Betul nggak? Pak Baryanto, betul nggak Pak? Betul ya, pengorbanan. Korbannya apa? Waktu. Komunikasi. Bahasanya lemah, lembut. Senang kan? Wanita senang begitu kan, lemah lembut? Kan Ima senang kan bahasa lemah lembut? Oh senang. Ya. Apalagi memberikan bahasa yang lemah lembut disertai dengan sebuah janji. Ya kan gitu ya. Ya. Waktu, komunikasi, dan juga dompet. Gak ada perempuan senang sama laki-laki yang pelit. Ya kan? Ya. Walaupun boleh sendiri bukan materialistis, tapi kalau saya pelit juga belum tentu juga senang dengan saya dulu. Iya kan? Walaupun isi ATM waktu itu cuma 600.000 saya kasih. Ya. Tapi memang dia gak salah memilih. Memang saya suami yang terbaik buat Bu Lesti. Amin. Haleluya. Ya. Jadi bicara tentang orang yang jatuh cinta, selalu ada pengorbanan. Apalagi misalnya ketika sudah menjadi mempelai, harusnya meningkat. Harusnya meningkat. Ya. Kenapa saudara? Karena kita sudah menjadi satu. Kalau saya menyakiti Bu Lesti, saya bayangkan pada diri saya. Artinya saya juga tersakiti. Makanya kalau saya berkati pernikahan, selalu saya suruh menjanjikan, jangan ada janji nikah. Dulu Pak Baryanto saya yang meneguhkan pernikahan mereka. Saya nggak tahu masih baca nggak Pak janji nikahnya Pak? Nggak hafal. Biasanya yang masih muda-muda saya suruh hafal. Dan salah satu kata-katanya, saya akan hidup bijaksana. Apa kata bijaksana? Kalau jadi seorang suami, bukan suami yang jadi otoriter. Dalam keluarga kami, saya tekankan, keluarga kita demokrasi. Boleh beda pendapat. Ada putri saya di belakang, ayo kita debat. Tapi keputusannya kembali kepada saya. Kalau pendapatnya Chelsea bagus, saya ikuti Chelsea, meskipun dia anak saya. Kalau Stephen pendapatnya saya pertimbangkan bagus, saya ikuti Stephen, meskipun dia anak saya. Apalagi Bu Lesti. Tapi kalau pendapat mereka tiga-tiganya nggak masuk akal saya perhitungkan ke depannya akan berbahaya, maka saya yang mengambil keputusan. Amin. Itu memang untuk proses. Kami sudah menikah 16 tahun. 16 tahun itu proses perjalanan. Tidak langsung ujung-ujung jadi juga. Baru belakangan ini saya belajar. Tapi kadang-kadang sisa-sisanya masih ada. Mungkin karena bertambah umur, maka bertambah kebijaksanaan. Makanya heran juga saya kalau orang tambah tua tidak tambah bijak, itu bahaya bagi saya. Menurut saya itu berarti umurnya yang tambah, tapi sedikit jiwanya terganggu.
saudara kasih Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai keluarga hamba Tuhan, maka saya harus membangun kepercayaan orang. Karena bisa menyebabkan orang tidak datang ke gereja, bisa benci kepada gereja, benci kepada hamba Tuhan, bahkan bisa mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kalau misalnya kami sebagai hamba Tuhan tidak bisa dipercaya. Amin. Jadi hari ini poin yang pertama, kalau kita jadi seorang suami, harus menjadi suami yang bijaksana, supaya keluarga percaya kepada kita. Dan kalau keluarga sudah percaya kepada kita, orang lain akan bertambah kepercayaan. Dan kalau orang keluarga percaya, orang sekeliling kita percaya, maka berkat Tuhan juga turun atas kita. Ada berkat yang tidak terhitungkan ketika ada keharmonisan. Ada lagu kan? Sungguh alangkah, coba dari mana? Dari G. G itu. Suaranya tidak gitu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kecampurnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jadi kalau keluarga itu ada keharmonisan, ada berkat yang spesial yang Tuhan sediakan. Amin. Nah, oleh karena itu, supaya tercapai keharmonisan dalam keluarga, jangan jauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Persekutuan kita dengan Tuhan, kita harus intensifkan dalam keluarga kita. Ada memang sebuah keluarga. Kalau memang nggak bisa bersama-sama karena tugas, ya salah satu di dalamnya. Ya, kalau saya nggak ada di rumah, boleh setia mimpi doa. Kalau saya ada di rumah, saya mau mimpi doa. Kalau saya tugas, maka saya akan sama-sama berdoa di tempat yang berbeda. Saya diberkati, ya karena doa seorang istri. Istri berkati karena doa seorang suami. Saling melengkapi. Sebagai seorang yang sering memperseling pernikahan, saya sering mengatakan, di dalam keluarga, suami dan istri posisinya sama di hadapan Tuhan. Ya. Sama, itulah iman Kristen. Hanya membedakannya adalah suami adalah kepala keluarga, istri adalah penolong. Ya. Istri itu pemikiran pendek, tapi melebar. Itu kehebatan istri. Melebar. Jadi telaten menyikapi segala sesuatunya. Laki-laki kadang-kadang nggak memikirkan. Suami pikirannya memang sempit, tapi jauh ke depan. Itu disebut visioner. Makanya sebagai seorang bapak, suami harus memikirkan jauh ke depan. Ya. Yang belum menikah, ya seperti inilah kalau berkeluarga. Kan gitu kan? Ya. Di sini ada 2 calon pengantin tahun depan. 3 ya? 3 ya calon. Cuma yang satu belum ketemu, masih dicari. Bentar lagi ketemu. Haleluya. Ya. Saya rindu ke depan saya memberkati biar apa? Ya, baik. Jadi saudara kasih Tuhan, kepercayaan itu dimulai dari keluarga. Saya mulai itu bisa percaya dengan saya, itu karena iman. Ya. Walaupun kalau kami sering bercanda, saya bilang karena emang saya itu orangnya ganteng. Tapi sebetulnya karena iman. Saya punya kemampuan spesial yang lain, melebihi pria yang lain,
sehingga bisa jatuh cinta dengan saya, yaitu iman. Nah itu dia. Bayangkan ngajak anak-anak orang menikah cuma 600.000 di ATM. Iman kan? Pengeluaran puluhan juta. Cari rumah, duitnya belum ada, tapi benar-benar jadi kenyataan. Walaupun kredit kan. Nah, Pak Awi nggak datang sini. Pak Awi merintis gereja ini bersama dengan Pak Awi, ya, bapaknya si Fani, papinya si Fani. Ibu saya kegang dari gang ke gang kunjungan, saya sampai juga hampir saya digebukin orang. Dan itu kan Pak Awi dampingin saya. Itu juga dengan iman. Setiap bulan, setiap minggu kita pikirkan ada tak uang ya? Bagaimana kita sewa tempat? Itu iman. Segala sesuatunya dengan iman. Yang itulah yang membedakan saya dengan pria lain. Sehingga Bu Lesti tidak pernah melirik kanan kiri. Karena yang dikenal yang pertama, pria yang pertama dan terakhir adalah seorang Petrus. Nah itu dia. Dan memang itu yang terbaik yang dia pilih. Nah karena saya pria yang baik, maka saya menemukan wanita yang terbaik. Walaupun kadang-kadang sering berdebat. Yang begitu keluarga kan. Jangan ya terus. Kalau dulu apa kata saya semua. Tapi kalau sekarang kita demokrasi. Setuju gak? Tapi keputusan tetap kepada suami. Ya. Tapi perlu kita menerima nasihat-nasihat. Karena keluarga itu lebih jujur apa adanya. Kalau orang lain itu iya aja kepada kita. Mau pilih yang mana? Kejujuran atau iya aja? Tentu kejujuran kan? Baik, saya nggak pandang lebar ke sana. Nanti kalau saya bicara keluarga, lain kesempatan. Tapi hanya kasih tahu bahwa dimulai kepercayaan kita itu dimulai dari dasar, dari keluarga dan sebagainya. Nah, saudara, kita harus pahami Natal itu adalah usaha Allah mencari manusia. Itu Natal. Tapi agama itu adalah usaha manusia mencari Makanya ada orang yang bela agama. Tuhannya jadi agama, betul enggak? Kenapa Kristen itu tidak ada forum pembela Kristen? Kristen nggak mau dibela, nggak penting. Agama itu nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah ketika orang itu menerima Yesus secara pribadi. Itu dia. Jadi Natal adalah usaha Allah mencari manusia. Sedangkan agama usaha manusia mencari Allah. Makanya kita ini tidak ada istilah bela Alkitab, tidak perlu. Tuhan kita dihina, tidak bisa terhina. Alkitab kita dihina, tidak bisa terhina. Kenapa? Karena Allah kita terlalu besar. Contoh sederhana. Kalau ada orang kencing di laut, pertanyaan saya, laut tercemar enggak? Enggak, terlalu besar, terlalu luas. Tapi walaupun begitu saudara, dulu ada orang menghina Kristen, satu persatu mati. Ada yang satu keluarga mati di tol. Ada lagi sedang dia berdoa tiba-tiba mati. Ada yang mati muda lagi, yang tukang bohong. Oh, iya. Tuhan itu walaupun orang ngomong, dia disambar geledek saya. Udah langsung disambar geledek. Ada proses waktu, dikasih kesempatan bertobat. Kalau enggak habis. Ini saya udah pegang datanya berapa orang yang habis itu yang menghina di Kristen. Dan udah Tuhan kasih waktu itu panjang, nggak bertobat, habis ditelan oleh maut. Bermain-main dengan Tuhan ya seperti itu. Jadi setelah kasih Tuhan, kita harus memahami Natal itu bukan masalah tanggal 25 Desember. Natal itu adalah ketika Allah berkenan berjumpa dengan kita secara pribadi. Dan orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidupnya berubah. Ditandai dengan perubahan hidup. Perubahan karakter. Perubahan bahasa.
memaksa perubahan pergaulannya. Nah, itu orang seperti ini, dia sudah mengalami Natal dalam hidup. Jadi Natal itu bukan 25 Desember. Natal itu setiap hari. Katakan amin. Amin. Karena hari ini telah lahir bagimu seorang Raja, yaitu Kristus Anak Daud. Pastikan setiap hari Yesus lahir dalam hidup kita. Setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu jangan jauh dari doa. Karena dia hanya sejauh Tuhan, hanya sejauh doa, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bagaimana Tuhan dekat? Gak pernah doa. Ya, doa. Ini buktinya. Kejadian 3 ayat 8 bilang begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jelas ya? Jadi ketika manusia mengikuti apa kata iblis, memakan buah pohon pengetahuan, artinya dia berdiri di barisan setan. Dia berdiri di barisan melawan Allah. Maka dari itu kalau boleh saya katakan, hidup ini selalu diperhadapkan pada kita sebuah pilihan. Pilih kepada Allah atau kepada dunia. Nah, waktu saya percaya juga Adam dan Hawa tidak mengatakan saya pilih iblis, tidak. Tapi tindakan mereka ketika melawan Allah, maka itulah membuktikan dia telah berdiri di barisannya iblis. Dan akibatnya Alkitab mengatakan mereka semuanya telah jatuh. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Nah, orang yang kehilangan kemuliaan Allah, maka terbukalah segala sesuatunya. Ada dikatakan mereka telanjang dan aurat mereka kelihatan. Mereka malu. Artinya pikiran negatif itu muncul pada saat itu juga, pada detik itu juga. Mungkin kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, mereka seperti malaikat, tidak ada pikiran yang buruk. Ya? Dari situlah munculnya pikiran negatif. Disitulah muncul pria-pria yang sebut playboy. Di sini nggak ada playboy. Amin. Ya. Kalau wanita apa ya? Kalau pria kan playboy. Wanita apa kalau sih? Hah? Playgirl. Wah, pengalaman sekali Pak Laryanto. Saya kurang paham soal jadi ulang ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mereka malu dan mereka juga menjauh dari Tuhan. Karena dosa itu ada pemisah antara Allah dengan manusia. Bersembunyi depan Tuhan, menjauh dari hadirat Tuhan. Nah, waktu manusia menjauh dari hadirat Tuhan, disitulah Tuhan datang. Jadi Allah kita mencari kita, bukan waktu kita sedang bernyanyi di gereja, bukan karena kita jadi orang yang baik, tapi justru memanggil kita ketika kita berada di dalam dosa. Allah memanggil kita bukan sedang waktu menyanyi kor, bukan pada waktu sedang main musik, tapi Tuhan mencari kita pada waktu kita berada dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus itu dikatakan dia sahabat orang berdosa. Tuhan kita. Makanya waktu perempuan yang berjatuh berzina, ketangkap berzina, dibawa ke hadapannya, semua bertanya, menurut bagaimana? Kalau hukum Musa, ini harus dibunuh. Tuhan Yesus nggak jawab, hanya menorehkan di tanah dan bertanya kepada mereka, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah ia
melempar dengan batu. Ada yang berat? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hai perempuan, adakah yang menghukum kamu? Oh tidak ada. Saya pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan berbuat dosa. Itu dia. Jadi bukan berarti terima Yesus, maka saya naik sendiri. Allah mencari manusia. Maka saya katakan Natal itu usaha Allah mencari manusia. Kemarin saya pernah ketemu seorang di sebuah kompleks TNI AL Pangkalan Jati. Ada yang ngomong ke saya, bagaimana kita ini kalau kita nggak bela kebenaran, bela agama kita harus rela mati. Saya diam aja dengerin. Kalau saya ajak debat bisa ribut kita ya. Ini kita harus begini. Nah itu artinya manusia berusaha membenarkan diri kan? Karena agama itu bisa membawa pemisah antar sesama, bisa mendatangkan kebencian antar sesama. Kenapa? Karena agama usaha manusia mencari Tuhan. Tapi agama Kristen mengajarkan kita usaha Allah mencari manusia. Kalau Allah yang mencari, pasti ketemu. Kalau manusia mencari, belum tentu. Kenapa? Manusia itu daging. Ya kan? Makanya makin tinggi ilmu keyakinan seseorang, bisa makin tinggi ilmu kebatinan. Kenapa? Karena akan ketemu dengan pribadi Yesus. Kemudian dikatakan yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Nah, mulai merasa takut karena aku telanjang. Sebab itu aku berseru. Firman-Nya, siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Apakah makan dari buah pohon yang kularang itu engkau makan itu? Nah ini manusia kalau udah salah itu begini, karakternya seperti itu, nyalain orang. Kalau dia sudah gagal, kalau sudah tidak bertanggung jawab, alasannya ini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang beri dari buah pohon itu kepadaku, makan ku makan. Pertanyaan saya, Tuhan kasih perintah kepada siapa? Ayo, coba. Kepada siapa Tuhan kasih perintah? Pada Adam. Pada suami kan? Tapi dia sudah salah malah menyalahkan orang lain. Artinya dia suami yang gagal. Betul gak? Tapi karena udah salah, untuk membenarkan diri, dia harus menyalahkan orang lain. Makanya perhatikan aja orang-orang yang sudah yang kepahitan, pasti menyalahkan orang kan. Itu gara-gara dia sih saya begini. Habis saya difitnah mulu. Akhirnya bos saya juga benci sama saya. Pernah sering ketemu orang kayak gini? Itu sih gara-gara si Niwa, habis cari muka terus dia, padahal bukan si Niwa cuma satu. Ya kan? Itu sih gara-gara Pak Petrus, makanya mau ngegundulnya. Saya difitnah mulu. Nah ini orang-orang yang gak beres. Orang yang gagal sebetulnya hanya menutupi kesalahan. Kalau bagi saya pribadi, hidup saya tidak ditentukan oleh siapapun. Karena kecewa, gagal, bukan orang lain menentukan. Saya menentukan. Katakan amin. Amin. Makanya saya santai, gak perlu saya kecewa dengan siapapun. Kalau orang ngomong, tahu gak hidungnya Petrus itu mancung ke dalam. Tapi kalau memang hidup saya tetap seperti ini, bodoh amat. Buktinya juga saya terbukti sebagai pria yang ganteng. Anak saya ganteng, anak saya cantik, istri saya juga cantik. Ya kan? Gak mungkin Bu Lesti mau sama laki-laki yang begini. Walaupun dia orang yang wanita yang baik, dia mikir juga, masa nikah sama suami laki-laki. Pandangannya gak sama. Apapun kata orang, salah melihat Bu Lesti ya. Petrus itu kan jeleknya bukan main, buaya aja gak mau selera. Tapi bagi Lesti pasti mengatakan, saya Arjuna yang terbaik bagi dia.
Amin. Biar suka kata orang, oh Petrus ya istrinya jelek banget ya. Singa sang burung aja gak berani dekat. Tapi bagi saya, dia adalah wanita yang paling cantik dari semua. Haleluya. Jadi itu tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Makanya jangan menyesal kalau sudah menikah ya. Jangan menyesal. Itu kalau ada konflik itulah yang harus kita perjuangkan. Ya. Jangan menuntut orang yang sempurna, karena kamu juga belum sempurna. Kalau dia udah sempurna, nggak mau sama kamu, dia cari yang lebih sempurna. Nah, dosa mendatangkan ketakutan. Kalau kita nggak salah, nggak perlu takut. Banyak orang takut pada polisi, banyak orang takut pada KPK. Kenapa orang takut? Karena dia salah. Kalau kamu nggak pernah menyakiti orang, kamu nggak akan takut dilaporkan ke polisi. Kalau nggak pernah korupsi, nggak takut pada KPK. Undang-undang apapun yang ada di negeri ini, kita nggak pernah takut. Kenapa? Karena kita nggak salah. Tapi kita salah kalau memang kita bersalah. Jadi dosa mendatangkan ketakutan. Jadi kalau nggak mau ada ketakutan, jangan berbuat dosa. Roma 3 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dalam perjanjian lama harus domba disembelih, lembu sapi harus dipotong. Orang miskin tidak dapat pengampunan dosa. Kenapa? Uangnya nggak punya kambing domba. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, darah Yesus tertumpah di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dikatakan waktu manusia telanjang, apa yang terjadi? Tuhan membuat pakaian dari kulit domba untuk menutupi aurat mereka. Artinya ada pertumpahan darah di dalamnya. Luar biasa. Meskipun manusia berdosa, tapi kasih Allah tidak pernah berakhir, meskipun ada akibat. Dosa mendatangkan hukuman. Jadi Tuhan itu mengampuni dosa kita, tapi juga Tuhan tidak meloloskan kita dari penghukuman. Supaya kita apa? Di kemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa itu? Yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada ulat itu, karena engkau berbuat demikian, terkutul engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Itu yang pertama. Ular kena kutuk, yang tadinya bersahabat dengan manusia. Yang kedua, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitmu. Makanya dari zaman Adam sampai kepada Yesus, keturunan ular yang disebut iblis, sampai Yesus mati di kayu salib, disitulah puncaknya, di mana Yesus diremukkan tumitnya, yaitu mati di atas kayu salib. Dan hanya yang belum selesai itu persahabatan manusia dengan segala binatang. Tapi nanti akan tiba waktunya di mana anak-anak bisa bermain dengan ular beludak, di mana nanti singa tidak memakan daging, makanannya hanya rumput. Itu nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Di khotbah-khotbah sebelumnya saya pernah bicara akhir zaman. Yesus
menanggung dosa warisan. Kapan? Pada waktu Yesus mati di atas kayu. Terus tunggu. Jadi walaupun Yesus sudah lahir, perlu pemutusan dalam keluarga kita. Bapak saya itu sangat dekat dengan ilmu kuasa kegelapan. Dia bisa membagi raganya. Jadi dulu saya ingat ya kan lektor ya. Lektor, tapi ilmunya juga ada. Dia bisa kalau ada pesta 3, bisa hadiri 3-tiganya pesta dalam waktu yang bersamaan. Makan seperti biasa. Artinya ada satu kekuatan yang jahat di dalamnya. Nah, kedua, bapak saya itu bukan sekedar punya ilmu, tapi juga seorang guru. Yang mungkin kalau daerah kami di Seromu ini, sebagian besar pasti kenal bapak saya. Karena di belakang kecamatan itu dulu itu dia adalah guru yang mengajar silat. Dan pada waktu itu pernah dikepung dalam satu rumah. Kami pikir waktu itu bapak saya sudah mati. Nah, waktu saya ingat waktu masih kecil, saya lihat bagaimana pisau itu ditancapkan dalam di badannya. Itu masih kecil sekali, lihat. Pikiran kita waktu itu udah selesai, meninggal bapak saya. Karena waktu itu terkenal dulu ada nama-nama kelompok perampokan waktu itu, kelompok penjahat, yang mungkin si Bang Happy ini belum lahir zaman itu kali ya. Di daerah Seromu ini belum. Tapi kalau usia-usia 40 tahun ke atas, daerah kami itu pasti tahu. Nah, lalu kemudian kami harus lari kan. Bapak saya nggak bisa ngelawan, takutnya kami sasarannya. Mama saya sasarannya, adik saya masih bayi. Aduh. Karena dia dikenal sebagai guru, tentu menghadapinya dengan cara yang berbeda. Beda dengan masyarakat biasa. Nah, pikiran kita udah selesai lah. Mama saya udah nangis-nangis, udah mati, udah meninggal. Karena kita lihat dengan mata. 2 jam selanjutnya kami ketemu di rumah di mana kami melarikan diri. Loh, tadi kan sudah. Kok bisa? Ya iya, itu kan bantal. Bantal yang mereka tusuk. Ya bapak nggak mungkin bisa melawan. Kalian tuh bahaya. Muridnya juga dia tarik muridnya keluar, orang nggak tahu. Nah itu abang saya nomor 2 itu yang meneruskan itu. Karena dia sudah menyeberang dari Kedah. Jadi orang naik jabatan datang ke dia. Nah ini dalam keluarga kami selalu saya berdoa, harus diputuskan ini dosa warisan ini. Melalui apa? Melalui nama Tuhan Yesus. Jadi Pak Saimar yang sudah punya anak, putuskan kepada anak. Dosa keturunan, kutuk keturunan harus kita putuskan. Meskipun saya sudah keluarga hamba Tuhan, tapi tetap saya harus berdoa supaya tidak ada celah. Belum lagi keluarga istri kan, karena beda budaya. Jadi ada dosa warisan yang harus diputuskan. Dan Yesus yang menanggung dosa warisan itu melalui kematiannya. Makanya selalu saya berdoa untuk anak-anak, dalam nama Yesus segala dosa keturunan, kutuk keturunan saya putuskan dalam nama Yesus. Seperti itu. Karena kalau ada dosa keturunan itu terhalang berkat. Ya. Ada kata kita lihat ada orang pintar tapi kok nggak bisa kerja. Ada kan, pernah ketemu orang itu kan, pintar dia tapi nggak bisa kerja. Kenapa? Kan tertutup berkat Tuhan. Jadi jangan salah, orang yang nggak berhasil dalam hidup itu bukan berarti orang bodoh. Tapi ada atmosfer yang menghalangi dia bekerja. Makanya perlu keputusan. Harus diputuskan. Nah, Yesus datang untuk itu. Termasuk sama anak saya juga. Kutuk keturunan, kutuk kemiskinan. Saya nggak mau mengatakan orang kekurangan penakut, tapi ini di keluarga kamu. Segala kutuk kegagalan harus diputuskan. Yang menanggung itu adalah Yesus. Itulah hebatnya Natal. Yang ketiga,
Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu engkau mengandung. Engkau buat banyak, akan kubuat banyak. Tuhan sendiri yang buat. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Disitulah derajat wanita waktu itu turun. Sehingga dalam hukum Israel, wanita itu hanya untuk melahirkan. Disitulah suami-suami udah punya istri 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa? Pada waktu itu wanita hanya dianggap sebagai kelas nomor 2. Sampai sekarang ini kalau di Timur Tengah, itu kalau pengadilan, biarpun wanita itu posisinya benar, tetap salah. Kenapa itu? Karena dosa warisan. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, derajat wanita sama dengan laki-laki, dengan fungsi yang berbeda, tugas yang berbeda. Makanya jangan heran kalau sekarang ini wanita-wanita banyak pengisi pom bensin. Ada kan? Ada supir truk, ada supir busway, ada pilot. Betul, pernah ketemu? Dulu tidak ada. Pernah dulu. Jadi komisioner KPK juga seorang wanita. Dan hari ini saudara, Menteri Keuangan terbaik di dunia itu ada di Indonesia yang bernama Sri Mulyani. Meskipun belum seiman dengan kita, tapi itulah Tuhan ketika Yesus datang ke dunia ini mengangkat. Tinggal satu yang belum, kesakitan waktu melahirkan. 2 anak saya menemani dua-duanya ketika lahir. Aduh, saya benar-benar berdoa, Tuhan tolong. Nggak ada keluarga, ya kami berdua. Lahir dengan sempurna, puji Tuhan. Itu doa. Walaupun misalnya ada orang sesat, tetap lebih sakit sesat. Sakit, duduk susah, berdiri susah, ketawa juga harus hati-hati karena jahitannya bisa putus. Begitu. Kemudian yang keempat, ini dosa warisan. Kutuk yang terjadi, penghukuman. Dia lalu berfirman, lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu laki-laki. Karena kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ini Tuhan tak mengutuk manusia, tapi tanah yang terkutuk. Sehingga apa terjadi? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Makanya kita ini ditimpa kesusahan badan. Kita harus sekolah tinggi-tinggi. Sekolah tinggi juga belum tentu ya. Banyak di Jakarta ini yang S3 nggak bisa kerja. Makanya bersyukur kalau masih bisa kerja, walaupun kita sebagian ada yang S3, nggak apa-apa. Ini dia. Makanya ada orang khawatir akan hidup. Segala cara dihalaukan. Kenapa? Karena cari uang itu susah katanya. Ini akibat. Tapi di dalam Yesus, dunia mengatakan susah, tapi Alkitab mengatakan berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Amsal berapa itu? Amsal 10:22 ya. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Kenapa? Karena ada penebusan Kristus. Nah, karena tadi tidak banyak kutuk yang melekat dalam hidup manusia. Nah, Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Maka kita perlu Yesus. Karena perhatikan aja orang yang takut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, hidup dengan Tuhan Yesus, hidup yang berbeda. Kelihatan remeh di depan manusia, tapi
bisa mengalahkan orang yang bijaksana kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ada kepastian keselamatan. Yang lain semua mudah-mudahan. Tapi Yesus berikan jaminan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Jadi kalau orang tanya, kalau kamu mati masuk surga, pasti harus percaya. Ini janji. Iya dan amin. Ya. Kenapa? Kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Kalau orang tanya, kamu orang berdosa? Bukan, saya orang benar. Loh, kemarin kan berbuat salah. Iya betul. Oleh karena orang berdosa ini maka saya percaya Yesus. Dari dalam Yesus saya disempurnakan 10 hukum Taurat. Saya sudah menggenapinya. Karena Yesus yang menggenapi. Makanya ada kepastian keselamatan. Jaminannya apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi ada sebuah kepastian. Yohanes 6:37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ada sebuah kepastian. Yang kedua, kepastian penyertaan Tuhan. Ya. Ada penyertaan Tuhan. Dikatakan ini, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang, akan jatuh ke bumi. Jadi kalau orang berusaha bagaimana mengintimidasi kita, akan mungkin berusaha membunuh kita, kita nggak akan pernah mati kalau belum waktu. Sehelai dari rambut kita tidak akan hilang tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan yang keempat, ada kepastian berkat. Ketiga, kepastian berkat. Saya percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah berkat yang tertunda. Setuju nggak? Nah, ada orang yang mengatakan istilah ada disebut roda kehidupan. Hidup itu seperti roda yang berputar. Saya nggak percaya itu. Karena bukan ajaran Alkitab, itu ajaran dunia. Alkitab hanya mengajarkan kita. Alia dalam Ulangan 13 mengatakan, apabila engkau mengasihi Tuhan Allah, Tuhan akan mengangkat engkau semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Artinya kita ini hanya mengenal istilah tangga kehidupan, bukanlah roda kehidupan. Itu sama kayak mainan namanya. Tangga kehidupan semakin naik bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Maka perlu kita sadari ada kepastian berkat. Makanya beberapa lama yang lalu saya pernah mengatakan, mencapai itu bangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan dan firman. Yohanes 11:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengar baik-baik. Walaupun keadaanmu hari ini belum seperti yang kau bayangkan, tapi justru situlah kamu harus percaya firman. Perkatakan, saya bukan orang yang gagal, saya bukan orang yang kekurangan, saya bukan orang yang hidup pas-pasan, tapi saya diberkati dan menjadi berkat. Katakan amin. Kenapa?
Supaya aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan seluruhnya. Baik secara rohani, secara materi, secara jasmani, dan segala sesuatu yang kita perlukan, itu kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Bukan pas-pasan. Katakan amin. Ya, kasih tahu kanan kirinya, bukan pas-pasan ya. Tapi berkelimpahan. Ya. Percaya gak? Percaya gak? Harus percaya. Karena kalau kita gak menjalani dengan iman, kita gak bisa berbuat apa-apa. Jalan hidup dengan iman, dengan tekun. Meskipun keluarga kita mungkin belum sebaik yang kita inginkan, tapi percaya, Tuhan pasti ubah. Tuhan pasti. Ada dulu teman, prihatin, bahkan dicibirin orang. Tapi ketika dia fight berjalan bersama dengan Tuhan, orang gak cibirin lagi dengan itu, atau juga dipandang sebelahnya, tapi dilihat dengan dua mata. Ya, kenapa? Karena dia memperlihatkan Tuhannya melalui apa yang dia kerjakan. Saudara, apa yang kita tabur hari ini, mungkin sepanjang hidup kita belum kita tuai, tapi generasi kita, anak-anak kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi juga saya percaya, iman saya, Anda tidak hanya menuai pada generasi Anda, tapi selama Anda hidup pasti akan menuai. Itu doa saya, dan saya percaya itu. Jadi Natal itu Yesus datang untuk mengubah jalan